Lalu ada di kolom komentar itu kalau seandainya pakai KBD 26 itu ada sedikit permasalahan di rem, dia kurang cakram ya. Oleh sebab itu pada saat pemasangan kemarin, nah ini review kurang lebih 4 bulan, saya tidak mau buat konten, tetapi akhirnya konten itu baru saya buat tiba-tiba ada masalah ya, karena beberapa kali itu saya langsung pasang, saya buat konten videonya, tapi akhirnya bermasalah. Salah satunya spacer. Itu waktu saya pasang langsung saya buat kontennya, akhirnya saya buka sendiri ya, karena spacernya aluminium kan. Kalau yang sekarang ini kan spacernya sudah gear sepeda motor. Jadi bagaimana saya mensiasati rem yang tidak terlalu cakram di KBD 26. Yang pertama ini ya, KBD 26. Nah yang pertama, kalian itu beli kampas rem depannya yang bagus. Tetapi untuk dapat kampas rem yang bagus di KBD 26 itu sangat sulit. Bagaimana? Ini sekarang ini karena udah mau habis, nanti ke bengkel untuk naruh kampas rem. Ini kalau seandainya dibuka, kemarin saya ada buat kontennya, tetapi nggak nampak lagi kontennya. Yang pertama, untuk membuat dia cakram adalah ini di gerinda, miring dia. Ya, jadi ini lurus, ini kan udah apa ya? Udah dibelah. Ini belah miring kayak gini. Atau miring seperti ini nggak ada masalah. Yang penting jangan kena ininya. Ya, jadi miringnya seperti ini dia. Rit, nah, kayak gitu dia miringnya ya. Apakah udah selesai? Belum. Yang saya buat adalah seperti ini. (0,5). Ini 0,5. Sebenarnya saya suruh dia pasang 3. Tapi inilah kelemahannya ini ya. Udah kita suruh pasang 3, banyak kali lain-lainnya terakhir dipasangnya cuma 2. Seharusnya ini 3 ini. 1 ya. 1, 2 di tengah aturannya, 3. Seharusnya seperti itu. Bang, kenapa dilobangi? Bukannya nanti bisa pecah disc breakernya? Iya, bisa pecah kalau seandainya kalian kecepatan 200. Ini kan mobil Panther, maksudnya 130 pun kalau seandainya kau bawa ke tol udahnya goyang. Jadi karena saya tahu saya membawa mobil itu, ini udah pernah 155 di jalan tol, lurus agak sedikit turunan. Wah itu parah, udah kita takut lah, ini pasti kecelakaan cukup serius kayak gitu nanti, karena bodinya kan tidak ergonomis ya, dan ini kan terlalu empuk, jadi bahaya. Jadi dari situ, karena baru beli mobil ini dulu, coba-coba balap, baru setelah itu sekarang ini standar lah 100 atau 110 udah cepat kali menurut saya itu. Jadi karena saya tahu cara bawa saya itu cuman kecepatan 110, jadi saya buat seperti ini seharusnya ini ya, 1, 2, 3 itu. Nah, jadi nggak akan mungkin pecah disc breakernya kalau seandainya kalian bawa kecepatan seperti itu ya. Kalau kalian bawa kecepatan 210, 220, baru tiba-tiba kalian rem, bisa saja pecah ya. Jadi ini tergantung dengan pola kalian berkendara, dan Panther ini mana bisa 210, 220 ya. Nah, setelah saya taruh kayak gini, kalau dulu sebelum saya taruh piringan tersebut saya lobangi 0,5 ya, ingat ya, 0,5 cm ya, 0,5 cm itu ya kalau nggak salah. 0,5 itu titiknya, bulatannya itu 0,5. Sebelumnya itu, sebelum saya lobangi, oli rem itu terus saja bersih, terus bersih. Dan itu boyo ya, remnya itu boyo banget. Setelah ditaruh silang seperti ini,
nanti saya taruh di tempat rem, saya review lagi ulang ya. Dan ini harganya murah kali. Dan taruh lobangnya, alhamdulillah sudah hampir mirip kayak Panther sebelumnya ya. Tidak boyo dan cakram banget, tapi ini umurnya kalau seandainya kita pakai harian 3 atau 4 bulan ya, 3 atau 4 bulan. Ketika kau udah garis, buat lagi lubang, 3 atau 4 bulan kampas remnya. Jadi lebih bagus saya kan, kalau seandainya saya buat konten seperti ini, mereka bilang gonta-ganti kampas rem aja lah. Lebih bagus gonta-ganti kampas rem, nyawa kan nggak bisa digonta-ganti ya. Jadi itu adalah informasi beberapa bulan ini saya menjalani. Saya nggak mau lagi buat konten kayak gitu. Setelah saya lobangi langsung buat konten ini, barusan saya lobangi, baru setelah itu nanti ada kejadian, enggak. Setelah itu saya ubah cara konten saya review dulu beberapa bulan, baru setelah itu saya buat kontennya. 0,5 jaraknya kalau nggak salah ini sekitar 3 cm ini atau 2 ya. Nah ini dia gearnya. Kemarin kan saya taruh konten itu, setelah saya taruh spacer langsung saya buat konten. Nah ternyata nggak bener kayak gitu ceritanya. Ini gear Mega Pro ya. Oke, mungkin itu saja terkait dengan konten hari ini. Kalau seandainya ada mau dibuatkan konten lagi, chat di kolom komentar ya. Kita sharing-sharing saja. Kalau nggak cocok kalian rasa untuk mobil kalian, tidak usah. Dan terkait dengan rem ini, Bang, kenapa mobil saya itu nggak bisa rem cakram? Kalian harus lihat, jangan seperti ada beberapa bulan kemarin itu nge-WA saya, baru saya bilang, coba buka dulu lokasi minyak remmu. Saya bilang kayak gitu. Udah seperti batu bata. Maksudnya jangan kalian merasa sesuatu, entah minyak, oli dan lain sebagainya itu, lalu kalian tidak buka kayak gitu indikatornya. Jadi udah rasa rem boyo, yang kalian lakukan pertama kali adalah chat konten kreator seperti saya. Enggak, lihat dulu, ternyata minyak remnya itu seperti batu bata ya. Oleh sebab itu ya perlu dilakukan pencucian. Jangan langsung WA saya, jangan, cek dulu semuanya ya. Itu dia terkait dengan mobil ini. Pasti sebelum ada masalah atau ketika terjadi mulai masalah, ini selalu kok memberikan, kendaraan kita selalu memberikan peringatan ya. Itu dia.